Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windy Anjani, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2023 dari Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan memaparkan best practice yang telah saya buat dan telah saya lakukan yang berjudul penggunaan Qtrack untuk meningkatkan minat belajar peserta didik pada materi komposisi fungsi kelas 11. Dalam penulisan best practice ini, saya berkolaborasi dengan dosen pembimbing lapangan saya, yaitu Bapak Dr. Parijo MPD, serta guru pamong saya, Ibu Ati Prihatiningsih SPD. Dan untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai paparan best practice saya. Dalam presentasi kali ini, terdapat 3 pembahasan yang akan saya paparkan. Yang pertama pendahuluan, yang kedua metode, dan yang terakhir ada hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama terdapat pendahuluan, di mana ada 3 pokok bahasan, yaitu situasi atau tantangan, solusi, serta aksi nyata. Yang pertama, situasi atau tantangan yang saya alami dalam pembuatan best practice, yaitu terdapat peserta didik yang kurang antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, peserta didik yang belum sepenuhnya memahami pengaplikasian materi dalam kehidupan sehari-hari, serta peserta didik memiliki kemampuan kognitif yang berbeda-beda. Adapun solusi yang saya lakukan untuk mengatasi tantangan atau situasi tersebut yaitu merancang pembelajaran sesuai karakteristik peserta didik, merancang pembelajaran yang tanggap budaya atau CRT, dan sesuai dengan kemampuan kognitif peserta didik atau TARL, dan terakhir pemilihan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Aksi nyata yang saya lakukan berdasarkan situasi atau tantangan serta solusi yang dapat dilakukan yaitu pembelajaran menggunakan pendekatan tanggap budaya CRT dan TARL menggunakan media kuisis. Selanjutnya ada metode best practice. Yang pertama ada waktu dan tempat, di mana pelaksanaan best practice ini bertepat di SMK Negeri 3 Kota Tegal dengan lama pelaksanaan 1 bulan 15 hari sejak 7 Mei sampai dengan 28 Mei 2024, kemudian dilanjut pada tanggal 22 Juli 2024 sampai dengan 13 Agustus 2024, di mana waktu ini bertepatan dengan pelaksanaan kegiatan PPL 2. Adapun target atau subjek best practice yaitu peserta didik kelas 11 TJKT 1 SMK Negeri 3 Kota Tegal tahun pelajaran 2024-2025. Prosedur yang digunakan yaitu perencanaan pembelajaran, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, pengamatan, dan refleksi. Data instrumen dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam best practice ini yaitu data yang digunakan best practice ini adalah data deskriptif kualitatif dengan analisis kerangka STAR. Instrumen yang digunakan adalah instrumen observasi pengamatan berupa kuesioner terbuka selama kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah observasi selama pembelajaran dan dokumentasi. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berdasarkan permasalahan yang ada, maka pembelajaran best practice ini membuat penulis menciptakan pembelajaran menggunakan pendekatan TARL dan CRT yang menggunakan atau berbantuan media kuisis. Bisa juga kita sebut dengan pembelajaran Qtrack, di mana penyajian materi pembelajaran menggunakan pendekatan CRT serta tugas yang disajikan telah disesuaikan dengan kemampuan kognitif peserta didik dan tugas yang disajikan itu berupa soal-soal yang terbagi beberapa level yang disajikan melalui media kuisis. Dari hasil refleksi pembelajaran yang dilakukan peserta didik, serta hasil observasi dari 2 teman sejawat menyatakan bahwa pelaksanaan pembelajaran mampu meningkatkan keaktifan peserta didik dan menumbuhkan antusiasme mereka dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mampu meningkatkan minat belajar peserta didik. Dan yang terakhir adalah kesimpulan.
Berdasarkan hasil best practice yang telah dilaksanakan di SMK Negeri 3 Kota Tegal, kelas 11 TJKT1, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Q-Track atau Quizzes for Teaching at the Right Level and Culturally Responsive Teaching mampu mengatasi masalah keaktifan dan kebosanan peserta didik dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Hasil dari implementasi Q-Track ini menunjukkan adanya peningkatan keaktifan dan minat belajar peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari bukti dokumentasi keaktifan dan antusiasme peserta didik dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran serta hasil belajar yang mereka dapat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.